Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Bad Guys part terakhir. Jadi pada part terakhir ini akan terbongkar dalang dibalik semua pembunuhan yang telah terjadi, di mana orang yang tidak terdugalah yang melakukan semua ini. Dan dia melakukan semua manipulasi tuduhan-tuduhan tersebut, hingga menyebabkan tim kejahatan khusus menjadi kacau dan ingin membunuh satu sama lain. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah berhasil menyelesaikan banyak kasus kejahatan besar yang ada di Korea, kini tim kejahatan khusus sudah jarang menangani kasus lagi. Dikarenakan di dalam tim mereka, terdapat banyak sekali konflik internal antara satu sama lain. Gotak yang menceritakan semua masa lalunya kepada Inspektur Ryu menyangkal semua tuduhannya yang mengatakan bahwa dirinya lah yang menyuruh pembunuhan Jongmun kepada Taeseo dan juga Ung Cheol. Satu-satunya alasan dia mengeluarkan Jongmun dari penjara dan menjadikannya tim adalah agar bisa mengamatinya dari dekat dan memastikan apakah ia memang membunuh anaknya atau tidak. Karena entah mengapa, ia mulai ragu dan merasa bersalah telah memasukkannya ke dalam penjara hanya karena rasa putus asa atas kematian putrinya tanpa adanya bukti yang pasti dan saksi mata. Setelah menjelaskan semuanya, Gotak bergegas pergi untuk mencari Jongmun yang sedang bertindak sendirian. Pada saat itu juga, bersamaan dengan terdengar kabar kematian dari bos Donghua, dan Jongmun lah yang terduga menjadi pembunuhnya. Karena ditemukannya DNA dan sidik jarinya pada tubuh korban, serta rekaman CCTV yang memperlihatkan Jongmun ada di sana, yang membuat Ung Cheol yakin kalau memang Jongmun telah membunuh kakaknya tersebut. Perpecahan besar telah muncul di tim kejahatan khusus. Ditambah lagi, setelah Jaksao meyakinkan Taeseo kalau Gotak adalah orang yang memberikan perintah untuk membunuh Jongmun, sehingga membuatnya kehilangan semua orang terdekatnya. Taeseo pun tersulut emosi juga, dan kini tim tersebut menjadi saling mengincar untuk membunuh satu sama lain. Untuk membalaskan kematian kakaknya, Ung Cheol kini yang memegang wilayah dan memerintahkan kepada semua anggotanya untuk mencari keberadaan Jongmun ke semua tempat dan menangkapnya. 인간할 수 있겠다 싶은 놈들이 있으면 무조건 이거 술집, 당구장 뭐든 가리지 말고 눈 달려. Sementara itu, Jongmun yang masih dibawa oleh orang-orang yang tidak ia kenal berhasil kabur dan juga melarikan diri dari anak buah Ung Cheol yang mengejarnya. Sementara itu, Taeseo yang sedang mengincar kepala timnya yaitu Gotak berhasil menyadap mantan partnernya yang sedang berbicara dengannya untuk bertemu di suatu tempat guna memberikan informasi tentang Dr. Kim. Gotak mengajaknya untuk bertemu di keramaian agar bisa mengawasi apakah ada orang yang mengikutinya atau tidak. Saat di lokasi pertemuan, dia melihat Taeseo yang juga ada di sana, sehingga ia membatalkan niatnya tersebut karena ia tahu bahwa dirinya sekarang menjadi incaran Taeseo karena dianggap sebagai orang yang membuat guru dan rekan terdekatnya mati. Gotak pun kini pergi menuju lokasi Eugene dan memanfaatkannya untuk menghubungi Jongmun dan mengatur pertemuan dengannya. Tetapi tanpa sepengetahuannya, ternyata Taeseo telah menyadap percakapan tersebut dan mengetahui lokasi di mana ia sekarang. Begitupun juga dengan Ung Cheol yang telah mengetahui lokasi Jongmun dari salah satu anak buahnya di lapangan. Kini mereka sama-sama menuju ke lokasi tersebut dan mengincar target masing-masing. Taeseo yang sedang mengejar Gotak dan Ung Cheol yang sedang mengincar Jongmun. Tim yang dulunya saling bekerja sama untuk memberantas kejahatan kini menjadi kacau dan berniat untuk saling membunuh demi dendam pribadinya masing-masing, yang bahkan belum terbukti secara jelas kalau memang mereka lah pelakunya. 어이. 버리기 전에. 이거 있어. Saat akan mengakhiri nyawa dari rekannya tersebut, pada akhirnya mereka membatalkan niatnya karena masih ada keraguan dan lebih memilih untuk mencari tahu kebenarannya sebelum benar-benar melakukan balas dendam. Scene beralih ke percakapan antara Komisaris Nam dan Jaksao. Pada saat malam itu, mereka membicarakan tentang tim kejahatan khusus.
dan Jaksa Oh menyarankan untuk membubarkan tim tersebut agar tidak terlibat. Tetapi Komisaris 6 yang lebih percaya terhadap Gotak tidak mempercayai semua tuduhan terhadapnya dan tetap akan mempertahankan tim tersebut. Jaksa Oh kemudian menceritakan masa lalu tentang kematian istrinya yang menjadi salah satu korban pembunuhan berantai. Saat itu, ia berhasil menyeret pelakunya ke dalam penjara. Namun setelah ia melihat keadaannya, ternyata pelaku itu tidak terlihat menderita sama sekali. Hal itu membuatnya kesal dan merasa bahwa penjara tidak akan membuat pelaku merasa terhukum. Sedangkan orang terdekat korbanlah yang harus menderita karena kejahatannya. Merasa tertekan dan depresi, akhirnya Jaksa Oh nekat membunuh istri dari pelaku tersebut dan baru bisa membuatnya menderita seperti yang telah ia alami. Dari kejadian tersebut, ia kemudian menyimpulkan bahwa membunuh orang-orang terdekat dari pelaku adalah hukuman yang setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Dan ia juga menyebut itu sebagai keadilan. Setelah menceritakan semuanya, Jaksa Oh langsung membunuh Komisaris 6 agar rencananya untuk membubarkan tim kejahatan khusus dapat berjalan dengan lancar. Sebelum Komisaris 6 menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat menelpon Gotak dan mempercayakan semuanya kepadanya tanpa memberitahu keadaannya yang sedang sekarat. Mendengar hal itu, Gotak segera menuju ke lokasi Komisaris 6, namun kondisinya sudah meninggal karena kehabisan darah. Tak lama setelah itu, datanglah Jaksa Oh bersama dengan anak buahnya untuk menangkap Gotak yang ia fitnah sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Namun Gotak yang cerdas dengan cepat mengetahui kalau sebenarnya Jaksa Oh lah yang membunuh Komisaris 6 setelah melihat luka memar di tangannya. Mereka pun melawan dan kemudian melarikan diri dari sana karena kalah jumlah. Tidak sampai di situ, Jaksa Oh kemudian mengumpulkan seluruh detektif dan para polisi yang ada di Seoul, lalu mengumumkan kalau Gotak adalah pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Komisaris 6. Setelah ditetapkan sebagai buronan, poster dirinya dan ketiga anggotanya akan disebarkan di seluruh Korea agar bisa segera ditangkap. Setelah rapat selesai diadakan, Inspektur Ryu memprotes keputusannya yang dengan semena-mena menetapkan Gotak sebagai pelaku, padahal tidak ditemukan bukti apapun. Namun Jaksa Oh malah menanggapinya dengan arogan dan menyuruhnya untuk tidak terlalu ikut campur dalam kasus tersebut. Hal itu membuat Inspektur Ryu curiga dengan perilaku Jaksa Oh yang sangat mencurigakan. Kembali ke Gotak dan anggotanya yang sedang menyusun rencana untuk bisa menangkap Dr. Kim, karena dialah yang mengetahui semua kebenaran tentang Jongmun dan pelaku yang membunuh Bos Do Hwang. Dalam perjalanan menuju rumahnya, secara tak sengaja, mereka mendapati Dr. Kim yang melintas saat di lampu merah. Setelah beberapa saat mengikutinya, akhirnya mereka berhenti dan masuk ke dalam sebuah gedung yang dijaga ketat oleh bawahan Jaksa Oh. Karena menerobos ke dalam sana pasti sangat sulit, Jongmun pun menyusun rencana untuk membuatnya keluar sendiri dari gedung dengan pertolongan dari Inspektur Ryu. Pertama-tama, Inspektur Ryu mematikan sumber daya listrik lalu memberitahu Dr. Kim kalau Jongmun sedang menyamar dan berada di gedung tersebut. Oleh karena itu, ia memandunya untuk keluar secara diam-diam dan masuk ke dalam mobil yang tanpa ia ketahui mobil itu adalah milik Gotak dan timnya. Setelah berhasil menangkap Dr. Kim, mereka pun membawanya kabur dan menginterogasinya di suatu tempat. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Dr. Kim menceritakan semua kebenarannya. Jadi 2 tahun yang lalu, nasibnya sama seperti Jaksa Oh yang istrinya menjadi salah satu korban dari pembunuhan berantai. Jaksa Oh sangat berjasa baginya karena telah membantunya untuk memasukkan pelaku ke dalam penjara. Tetapi yang ia rasakan setelah itu sama saja. Perasaan dendamnya tidak kunjung reda karena pelaku hanya dipenjara, tetapi tidak mendapatkan penderitaan yang sama dengan dirinya. Pada saat itulah, Jaksa Oh datang dengan membawa Jongmun yang diindikasi sebagai psikopat untuk dijadikan alat pembunuh. Mereka pun memberikannya Jongmun obat yang disebut Expolan. Obat itu dapat mempengaruhi penggunanya sehingga menjadi tunduk dan menuruti sugesti dari orang lain. Dari situlah Jaksa Oh mensugestinya untuk membunuh orang-orang tercinta dari pelaku kriminal yang melakukan pembunuhan. Karena baginya itu adalah bentuk keadilan yang sebenarnya dibandingkan dengan melalui proses hukum. Tetapi setelah menurunkan Jongmun di lokasi targetnya, hati nuraninya menolak dan alhasil Jongmun tidak pernah membunuh satu orang pun. Oleh karena itu, Jaksa Oh sendiri dan anak buahnya yang melakukan pembunuhan itu lalu menjadikan Jongmun sebagai kambing hitam. Namun kurangnya bukti
membuat Jongmun akhirnya dibebaskan dan ditetapkan tidak bersalah. Hal itu membuat jaksa Oh khawatir akan tertangkap, sehingga ia juga membunuh Putri Gotak dan mengarahkan kesalahannya kepada Jongmun, sehingga amarah Gotak yang tak terkendali akan membuat Gotak menggunakan segala cara untuk menjebloskan Jongmun ke dalam penjara. Semua rencana licik dari jaksa Oh berjalan dengan lancar, hingga suatu hari Gotak melepaskan 3 narapidana, termasuk Jongmun sebagai timnya. Jaksa Oh kembali tidak tenang, sehingga ia menyewa pembunuh bayaran dan bos doang lah yang ditugaskan untuk membunuh Jongmun. Tetapi karena semuanya gagal, maka ia juga membunuh bos doang dan juga orang terdekat dari Taesu yang terlibat untuk menjaga rahasianya. Di sini dapat disimpulkan bahwa dalang dibalik kematian Putri Gotak, bos doang, dan semua orang terdekat Taesu tidak lain adalah jaksa Oh. Termasuk juga yang membuat Jongmun menderita difitnah selama ini adalah orang tersebut. Akhirnya mereka pun kembali menyatukan tekad dan bekerja sama untuk menangkap jaksa Oh yang menjadi dalang atas penderitaan mereka selama ini. Untuk melancarkan rencananya kali ini, mereka menggunakan Dr. Kim sebagai umpan karena jaksa Oh pasti ingin merebutnya agar rahasianya tidak terungkap. Berlokasikan di sebuah pelabuhan, Gotak menelpon Inspektur Ryu dan mengatakan akan menyerahkan Dr. Kim kepada kepolisian. Karena dengan begitu, akan membuat jaksa Oh yang sedang menyadap pembicaraan mereka menjadi sangat panik dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk merebut Dr. Kim. Di sebuah kapal yang dijadikan sebagai tempat persembunyian Dr. Kim, Cheol dan Taesu menghajar seluruh anak buah jaksa Oh, termasuk juga kepala Cha yang merupakan tangan kanannya. 형제. Di saat itulah Jongmun membawa Dr. Kim ke sebuah kontainer dan berpura-pura seperti sedang terpojok, sehingga hal itu menarik perhatian jaksa Oh dan membuatnya bertindak sendiri untuk menangkapnya. Saat jaksa Oh merasa dirinya sudah menang, ia pun mengakui sendiri semua kejahatannya yang tanpa ia sadari itu hanyalah jebakan dan telah direkam oleh kamera tersembunyi. Setelah dia keluar, semua polisi dan tim SWAT sudah mengepung mereka dan menangkap semua pihak jaksa Oh yang terlibat. Akhirnya jaksa Oh kini sedang menjalani sidangnya atas semua kejahatan yang telah ia perbuat. Sedangkan Jongmun dalam sidangnya dinyatakan bebas karena terbukti tidak bersalah. Sementara itu, Taesu dan Cheol kembali ke penjara dan tidak jadi menerima kompensasi pengurangan masa tahanan karena komisaris 6 telah tiada. Termasuk juga detektif Gotak harus masuk ke dalam penjara atas kasus pemalsuan saksi yang pernah ia lakukan terhadap Jongmun. Beberapa bulan setelah itu, Inspektur Ryu dipromosikan naik jabatan dan menemukan kasus pembunuhan lagi yang sangat rumit. Di saat itulah, dia memberikan rekomendasi kepada atasan yang baru, yaitu sebuah tim yang sangat menguasai dalam kasus tersebut. Dan kemudian film pun berakhir.